Yo, what's up teman-teman? Kira. Yo, what's up Sobat Glory? Balik lagi nih bareng gua, Salman. Apa kabar nih kalian semua? I hope you getting better and better every day teman-teman. Nah, by the way, kalian pasti udah pada tahu kan ya, Chapel Saint George. Tempat di mana pemakamannya Ratu Elizabeth dan beberapa para bangsawan Inggris lainnya nih. Kayak Raja Henry, Raja Charles, ya, dan juga Ratu Victoria nih teman-teman. Nah, ternyata di Saint George ini pun juga ada pemakaman nggak hanya para bangsawan Inggris, tapi ada pangeran dari Ethiopia teman-teman yang bernama Alemayehu, yang saat itu tuh diambil atau dibawa sama Inggris dari Ethiopia tuh ketika berusia masih 7 tahun teman-teman. Nah, pangeran Alemayehu ini tuh anak dari Raja Theodorus II dari Ethiopia teman-teman, yang dikenal atau disebut oleh bangsa Inggris itu Theodore II. Nah, belakangan ini pasca meninggalnya Ratu Elizabeth dan penobatannya Pangeran Charles III sebagai seorang raja di Inggris, keluarga Pangeran Alemayehu ini meminta pihak Inggris ini mengembalikan jasadnya ke Ethiopia teman-teman. Nah, pasti penasaran kan dengan kisahnya si pangeran ini? Tonton terus konten gua and enjoy. Di sekitar tahun 1855 sampai dengan 1868, ada seorang kaisar dari Ethiopia yang disebut-sebut sebagai penguasa modern pertama di Ethiopia. Nah, sang kaisar ini bernama asli Kasahailu, atau dikenal sebagai Kaisar Theodorus II, teman-teman. Nah, sebagai seorang kaisar, dia itu memiliki prestasi, yaitu berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan di Ethiopia menjadi satu kekaisaran. Dan Theodorus II memiliki cita-cita ingin menghapuskan sistem feodal di Ethiopia dan menciptakan bangsawan-bangsawan baru yang bergantung dengan pada penguasa, teman-teman. Theodorus itu berbeda seperti kaisar pada umumnya. Biasanya kaisar itu keturunan bangsawan yang diwariskan turun-temurun. Nah, sang kaisar ini tuh different. Theodorus itu naik tahta melalui peperangan melawan para pemimpin feodal. Nah, dan juga sebagai seorang kaisar, langkah lain dalam kebijakan Theodorus ini adalah memecah provinsi menjadi distrik-distrik kecil dengan gubernur yang ditunjuk secara pribadi. Nah, sebuah langkah yang berdampak kemarahan kepada para bangsawan provinsi. Ya, karena status dan teritorial mereka ini berkurang. Yang tadinya mereka punya batas yang luas, tiba-tiba menyempit hanya distrik-distrik kecil, teman-teman. Istilahnya kalau di kita tuh pemekaran daerah lah. Kebijakan lain Theodorus juga pada saat itu ingin mengorganisasi dan memodernisasi militer. Nah, itu dibutuhkan kan di era itu tuh perang dunia, dan imperialis pun juga mulai menjajah negara-negara lain. Nah, untuk memuluskan langkah modernisasi militernya, Theodorus membutuhkan persenjataan yang memadai. Nah, untuk mendapatkan senjatanya, dia meminta para misionaris dan para petualang Eropa yang tinggal di Ethiopia untuk membuatkannya meriam. Ya, tentu yang telah lulus uji coba dengan berbagai macam uji, teman-teman. Nah, finally, dia ini memutuskan untuk mendatangkan para pengrajin, spesiali para pembuat senjata. Oh ya, Sobat Glory, pada masa Eropa kontemporer, bangsa Eropa ini menggambarkan sosok Theodorus itu he's like Peter Agungnya Ethiopia, karena mereka memiliki kesamaan sifat, seperti emosionalnya, kekejamannya, atau juga karena keberaniannya, ambisinya, dan kejeniusan militernya. Dan ada lagi, mereka ini sama-sama tertarik pada bidang teknologi. Nah, kayaknya referensi Wakanda nih ya, teman-teman. Kalau menurut gua sih ya, karena Afrika ini tuh seharusnya menjadi negara yang maju. Kalau saja sumber daya alam ini nggak dikuasai oleh negara-negara barat. Dan juga kalau nggak dimanipulasi oleh negara-negara asing. Mungkin mereka ini nggak miskin kayak sekarang. Ya, cuma sayangnya dari semua yang diinginkan oleh sang kaisar ini atau Theodorus II ini,
Beberapa programnya ini mendapatkan kegagalan, teman-teman. Pada tahun 1862, sang kaisar memiliki rencana ingin bersekutu dengan kerajaan Inggris. Nah, tujuannya untuk memperkuat kekaisarannya. Ya mungkin karena saat itu tuh Afrika ada di bawah bayang-bayang imperiumnya Prancis, teman-teman. Nah, akhirnya sang kaisar pun mengirimkan surat kepada Ratu Inggris, tapi hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Ya karena sang ratu ini nggak membalas surat dari Theodorus, teman-teman. Nah, situasi inilah yang membuat sang kaisar tuh kecewa, marah, dan juga membuat si kaisar ini tuh merasa kalau dirinya tuh dihina oleh kerajaan Inggris, teman-teman. Karena kemarahannya, akhirnya sang kaisar pun mengambil langkah sepihak dengan memenjarakan beberapa orang Eropa, teman-teman, termasuk konsulat Inggris. Dia menuduh kalau mereka ini tuh melawan sang kaisar. Nah, hal inilah yang direspon oleh Inggris. Saat itu mereka mengirimkan ekspedisi Napier atau yang disebut pasukan militernya yang berjumlah sekitar 13.000 pasukan untuk menyerang Ethiopia. Nah, dan pasukan Inggris pun juga dibantu oleh para bangsawan yang memberontak kepada Kaisar Theodorus. And then terjadilah peperangan pada tanggal 10 April tahun 1868. Pasukan Inggris itu menyerang pasukan Theodorus di Magdala, yaitu di bagian utara Ethiopia. Nah, hanya butuh waktu 1 jam Inggris untuk mengalahkan Ethiopia, ya karena nggak seimbang secara kekuatannya, teman-teman. Dan Theodorus pun juga akhirnya menyadari keputusannya dan posisinya udah kalah telak. Nah, daripada menjadi tahanan Inggris, akhirnya dia tuh memutuskan untuk bunuh diri. Sebuah tindakan yang dianggap heroik bagi rakyat Ethiopia, teman-teman. Seperti biasalah perilaku sang pemenang. Pasca pertempuran, Inggris itu merampas artefak budaya dan keagamaan seperti mahkota emas, manuskrip, kalung-kalung, perhiasan, dan pakaian, teman-teman. Nah, para sejarawan menyebutkan saat itu Inggris itu mengerahkan puluhan gajah dan ratusan bagal, yaitu hewan seperti keledai, teman-teman, untuk mengangkut harta rampasan itu, teman-teman. Kebayangkan tuh, segimana banyaknya nih rampasan yang diambil Inggris pada saat itu, teman-teman. Nah, sekarang artefak-artefak itu tuh atau rampasan itu berada di beberapa museum dan perpustakaan di Eropa. Ya termasuk pun juga jadi koleksi pribadinya para bangsawan, teman-teman. Tapi ada hal yang lebih memprihatinkan lagi dari itu. Kaisar pun juga meninggalkan seorang anak yang bernama Pangeran Alemeyehu yang saat itu tuh masih baru berusia 7 tahun, teman-teman. Nah, dan juga sang kaisar meninggalkan istrinya yang bernama Ratu Tirworkwube. Dan pasukan Inggris pun membawa sang pangeran dan ibunya. Ya karena alasannya untuk menjaga mereka dari para pemberontak bangsawan ini yang ingin menangkap dan membunuh sang pangeran, teman-teman. Nah, lalu pada bulan Juni tahun 1868, tibalah sang pangeran ini di Inggris dengan statusnya ini sebagai anak yatim piatu. Ya karena ibunya ini meninggal ketika di perjalanan menuju Inggris, teman-teman. Nah, situasi ini pun mengundang simpati Ratu Victoria. Nah, akhirnya sang pangeran dan Ratu Victoria pun juga bertemu di tempat peristirahatannya Ratu di Isle of Wight. Yang nggak jauh dari pantai selatan Inggris. Nah, karena merasa iba, sang ratu pun juga akhirnya memutuskan untuk membantu secara finansial dan menempatkannya di bawah asuhan Kapten Tristram Charles Sawyer Speedy, teman-teman. Dia ini seorang kapten yang mendampingi Pangeran Alemeyehu selama perjalanan dari Ethiopia. Nah, selama di bawah asuhan Kapten Speedy ini, awalnya mereka tinggal bersama di Isle of Wight. Kemudian, karena Kapten Speedy ini harus menjalankan tugas militernya, akhirnya sang pangeran pun juga dibawa ekspedisi ke beberapa negara termasuk India. Nah, dikarenakan sang pangeran harus mendapatkan pendidikan formal, akhirnya pihak Inggris pun juga menyekolahkan Alemeyehu ke sekolah umum Inggris, Rugby. Nah, tapi sang pangeran tuh nggak senang di sekolah tersebut, teman-teman. Nah, lalu sang pangeran pun juga dipindahkan ke Royal Military College di Sandhurst. Nah, tapi di sana dia mendapatkan perlakuan rasis. Ya seperti biasalah, teman-teman. Perbedaan warna kulit ini selalu menjadi masalah, apalagi orang-orang Afrika ini ya identiknya tuh orang rendahan, teman-teman, menurut mereka. Nah, karena saat itu dia merasa asing, ditambah selalu mendapatkan perlakuan buruk dari lingkungannya. Nah, sang pangeran itu sangat merindukan pulang kampung ke halamannya. Ya mau gimana pun juga tanah kelahiran itu tempat ternyaman untuk sang pangeran.
Nah, cuma sayangnya hasrat keinginannya untuk pulang itu dibatalkan. Kebayangkan kan teman-teman apa yang dia rasakan. Dia terusir dari Ethiopia, yang dimana itu tuh tempat suku dan keluarganya tinggal, teman-teman. Dia merasa seorang diri karena tinggal di lingkungan ribuan orang kulit putih, yang pada masa itu tuh rasial tuh lagi kencang-kencangnya, teman-teman. Nah, akhirnya karena sulit beradaptasi, sang pangeran pun menjalani pendidikan di rumah pribadi di kota Leeds. Nah, sayangnya di pendidikannya nggak sampai selesai, teman-teman, karena sang pangeran ini jatuh sakit. Kemungkinan saat itu sakitnya karena pneumonia. Dan saat itu pangeran menolak untuk mendapatkan perawatan karena dia mengira kalau dia ini diracun, teman-teman. Nah, akhirnya dari hari ke hari sakitnya ini tambah parah karena perawatannya nggak optimal, ditambah sang pangeran pun juga menolak perawatan. Dan akhirnya pangeran Alemayehu pun juga meninggal di usia 18 tahun, di usia yang masih yang sangat muda, teman-teman. Ya, setelah selama 1 dekade dia berada di pengasingan, mungkin inilah jalan terbaik bagi sang pangeran untuk berkumpul kembali dengan kedua orang tuanya, teman-teman. Dan kematian Alemayehu itu membawa duka kepada Ratu Victoria. Dia menulis dalam buku hariannya tentang kesedihan atas kematian sang pangeran. Ratu Victoria mengungkapkan sangat sedih dan berduka setelah mendengar kabar dari telegram bahwa Alemayehu meninggal dunia pagi ini. Kata Ratu Victoria, itu terlalu menyedihkan. Dia sendirian di negara asing, tanpa satu anggota keluarga dan kerabat yang bersama dengan dirinya. Dan katanya hidup sang pangeran ini nggak bahagia, penuh dengan berbagai macam kesulitan, dan sangat sensitif. Dia merasa kalau orang-orang melihatnya itu karena warna kulitnya. Nah, semua orang tuh sangat menyesal. Itulah ungkapan dari Ratu Victoria. Dan Pangeran Alemayehu pun juga dimakamkan di Chapel St. George, yaitu di Kastil Windsor. Ratu Victoria yang saat itu mengurus pemakamannya, teman-teman. Nah, itulah perjalanan dari Pangeran Alemayehu. Belakangan ini, teman-teman, pihak keluarga dari Pangeran Alemayehu meminta pihak Inggris untuk mengembalikan jasadnya ke Ethiopia. Karena menurut mereka, dia ini warga Ethiopia dan juga salah satu keturunan Raja Ethiopia. Dan Inggris itu bukanlah tanah kelahirannya. Nah, akhirnya permintaan itu tuh ditanggapi oleh jubir istana Buckingham, bahwa pemindahan jasad ini tuh nggak mungkin karena bisa mengganggu makam-makam yang lain di Chapel St. George. Nah, jadi sangat nggak mungkin lah menggali jasad tanpa mengganggu peristirahatan orang besar yang berada di pemakaman. Dan juga ini tuh ditanggapi oleh pihak otoritas Chapel. Dia berstatement kalau dia paham pengembalian jasad dari Pangeran Alemayehu itu untuk menghormati kenangan sang pangeran. Ya, tapi pihak Chapel pun juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga martabat orang-orang yang udah wafat. Ya memang susah sih ya. Sebetulnya mendesakan pengembalian jasad Pangeran Alemayehu itu bukan hal yang baru. Tahun 2007 lalu, Presiden Girma Wolde Georges pernah mengirimkan surat permintaan kepada Ratu Elizabeth supaya jasad pangeran ini dikembalikan. Ya, tapi upaya itu tuh gagal, teman-teman. Nah, sekarang muncul lagi permintaan itu pasca penobatan Pangeran Charles III menjadi Raja Inggris. Nah, soalnya di penobatan King Charles itu memberikan harapan bagi pihak keluarga sang pangeran. Nah, karena mereka ini berharap permintaannya kali ini mendapatkan respon positif dari King Charles. Karena menurutnya pihak keluarga di Ethiopia sang pangeran memiliki perjalanan hidup yang menyedihkan. Ketika saya memikirkannya, saya menangis. Jika mereka setuju untuk mengembalikan jasadnya, saya itu akan menganggap seakan-akan dia pulang dengan keadaan masih hidup, teman-teman. Nah, situasi ini pun juga disikapi oleh seorang profesor, Aula van Hurst, seorang pakar hubungan Inggris dan Ethiopia. Profesor ini berstatement, restitusi bisa digunakan sebagai cara untuk rekonsiliasi. Untuk mengakui kesalahan-kesalahan Inggris di masa lalu, teman-teman. Dia percaya bahwa dengan mengembalikan jasad sang pangeran ini akan menjadikan cara Inggris memikirkan kembali yang terjadi di masa lalu. Dan inilah refleksi dan berdamai dengan masa lalu kerajaan Inggris, teman-teman. Is used as a way to bring reconciliation, to recognize what was wrong in the past, but to
go beyond that and to forge bridges and links and collaborations. Use this restitution as a way for Britain to rethink its past. It's a reflection and coming to terms with, an imperial past. Nah, itulah teman-teman, perjalanan dari sang Pangeran Alemayehu yang penuh dengan lika-liku, yang akhirnya dia ini harus meninggal di umur yang masih sangat muda banget, teman-teman. Dan juga polemik, keluarga Alemayehu ini meminta jasanya dikembalikan ke Ethiopia. Nah, semoga itu tuh bisa terlaksana, teman-teman. Nah, but ini mah hanya sebagian kecil penderitaan lah bagi orang Afrika. Masih ada lagi penderitaan lainnya yang seperti blood mining. Ribuan anak-anak mati. Mereka dieksploitasi untuk menambang kobalt. Salah satu bahan dasar baterai lithium nih, teman-teman. Ya, yang mungkin kita semua ini menikmatinya, teman-teman. Di balik penderitaannya mereka. Oke, see you di konten berikutnya.